kembali lagi di channel YouTube aku di Lightroom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pasti kalian bertanya-tanya kan, siapa seseorang yang di samping saya ini? Silakan Mas, barangkali mau berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya David Siswanto Nugroho. Saya ini suami dari Mbak Laila, dan latar belakang saya karyawan swasta juga yang setiap harinya ya bekerja di area Gresik dan juga Surabaya tiap hari ya, alhamdulillah PP ya, dan masih disempatkan untuk pagi nganter Mbak Laila untuk kerja juga, jadi seperti itu. Ngomong-ngomong, kita malam ini mau membahas sesuatu yang mungkin lagi banyak dibicarakan ya di luar sana, atau mungkin sekarang kita alami ya Mas ya. Ya, betul. Ya, apa itu? Pasti semuanya udah tahu kan tentang PPKM darurat. Malam ini kita berdua mau bahas tentang PPKM darurat itu. Pendapat Mas David ini terkait PPKM darurat ini itu bagaimana? PPKM. Ya, PPKM darurat. PPKM darurat. Oke, pendapat saya untuk PPKM ini sebetulnya ada niatan baik ya dari pemerintah, dalam arti pemerintah tujuannya bagus. Yang pertama untuk mengurangi kerumunan, dan juga yang patut digarisbawahi, pemerintah, saya yakin lah ya, kita semua yakin pemerintah gak ada maksud buat mengurangi rezeki dari teman-teman yang berjualan, dari teman-teman yang bekerja di jalan, yang tiap harinya selalu ada hubungannya harus keluar rumah. Pemerintah ya, insya Allah kita semua yakin pemerintah gak ada niatan buruk terhadap teman-teman tadi. Secara prinsip saya setuju dengan pemerintah, yaitu untuk mengurangi kerumunan, saya sangat setuju dan saya sangat mendukung. Tapi untuk pelaksanaan di lapangan ya mungkin kita juga tahu ya, semuanya sekarang ini kondisinya sedang bingung semua, baik masyarakat juga bingung, pemerintah juga bingung, karena kita dihadapkan dengan pandemi yang dalam kondisi yang serba salah sih sebetulnya. Jadi kita nggak bisa terlalu loss untuk beraktivitas, karena ya kita tahu salah satu penyebab dari penyebaran pandemi ini yaitu kerumunan tadi. Jadi kita mengurangi kerumunan ya. Itu saya sangat setuju. Tapi untuk pelaksanaan di lapangan ya mungkin lebih humanis ya, karena dalam pelaksanaan di lapangan itu mungkin orang per orangnya, baik petugas dan juga pedagang yang ditertibkan atau orang-orang yang ditertibkan ini person per personnya itu berbeda, jadi bisa beda kepentingan gitu. Betul, beda kepentingan. Jadi kita sendiri sebagai masyarakat juga harus tahu posisi petugas yang bertugas di lapangan, dan sebagai petugas juga tahu kondisi masyarakat yang sedang ditertibkan ini juga ada kepentingan juga. Seperti contohnya misalkan kayak saya kebetulan perusahaan bergerak di bidang esensial ya, jadi tetap beroperasi, tetapi untuk perusahaan yang WFO, kebetulan ketika saya ke bagian WFO otomatis kan melewati daerah-daerah yang di-sekat tadi ya. Nah itu kadang yang jadi problem adalah ketika perusahaannya beroperasi, tetapi ketika kita mau ke perusahaan tersebut itu jalannya ditutup, atau kamu sendiri kalau masuk ke kantornya kan beroperasi, tetapi kebetulan area perbankan ya, area perbankan itu memang berada di lokasi-lokasi yang strategis. Salah satunya di Jalan Protokol, kalau di Gresik itu Jalan Kartini. Nah, kebetulan Jalan Kartini sampai Veteran itu juga ditutup. Nah, otomatis membingungkan juga kan? Otomatis yang kamu biasanya kerja tinggal nyebrang jalan, sekarang kan nggak bisa, seperti itu. Betul. Lebih makan waktu. Kadang dari petugas sendiri juga serba salah. Petugas sendiri punya tugas untuk berjaga di perbatasan atau di area yang di-sekat tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat ya, ini tips ya mungkin dari saya, karena saya juga berkepentingan biasanya harus melalui jalan tersebut karena perusahaan beroperasi, tetapi jalannya di-sekat. Ya kita harus sebaiknya memilih jalan yang alternatif, jalan bukan jalan utama tapi jalan alternatif yang mungkin sedikit memutar ya. Bagi sebagian orang yang rutenya berbeda pasti sedikit memutar, meskipun kita sudah dibekali surat jalan, tetapi
sebaiknya kita memilih jalur alternatif, karena dengan memilih jalur alternatif setidaknya kita mengurangi kerumunan waktu di betul penyekatan juga. tersebut, meskipun kita punya surat jalan atau surat tugas. Kan pasti melewati pemeriksaan juga Pemeriksaan, kan. betul. Itu juga Untuk- kan pemeriksaan juga banyak yang mengantri kan. Betul, di situ. otomatis terjadi antrian. Ya alangkah lebih baiknya kalau kita sedikit memutar, karena untuk mengurangi kerumunan di perbatasan tersebut, karena petugas juga kapasitasnya juga terbatas ya, sedangkan masyarakatnya juga lebih banyak daripada petugas. Jadi kalau yang apa kerja itu maksudnya jalannya lebih mungkin lebih jauh, itu termasuk ke dampaknya kan, dampak dari PPKM ya, darurat betul. ini kan. Dampak bagi pekerja yang sifatnya di perusahaan esensial dan kritikal ya, itu pasti dia lebih memutar. Tapi kalau untuk teman-teman kita yang bekerja sebagai pedagang ataupun rumah makan seperti itu, mungkin dampaknya lebih ke pengurangan jam operasional. Nah, Dan itu kan kalau yang rumah makan itu kan dampaknya nggak bisa makan di tempat betul, kan, harus take harus away. take away. Ada dampak positifnya kan, karena pasti yang driver online itu kan akhirnya juga lebih Punya, banyak iya, lebih banyak pekerjaannya, itu intensnya kan lebih tinggi. punya orderan. Ya semoga saja dia orderannya nggak masuk dalam yang jalan yang penyekatan Kan tadi. gitu Ya, kan, betul. kasihan juga Ya agak ya, makanya masalah-masalah seperti itu tuh yang banyak timbul di lapangan. Misalkan Iya sih. contoh tadi, misalkan drive kita beli melalui aplikasi online, misalkan pakai driver ojol misalkan. Nah, tapi kalau tokonya di daerah yang penyekatan, driver ojolnya kan Nggak belum bisa, tentu iya, belum tentu udah punya bisa. vaksinasi kan. Heeh. Belum tentu sudah divaksinasi. Dan saya juga nggak tahu ya, boleh komen mungkin teman-teman nanti kalau ada driver ojol boleh komen, misalkan nggak tahu di aplikasi driver ojol itu juga dikasih surat jalan seperti itu, surat tugas atau seperti itu untuk melaksanakan lewat di Dari penyekatan. perusahaan ini ya, apa ojek online-nya ya. Betul. Mungkin kalau ada driver ojol boleh komen di bawah ya, buat nambah informasi kita juga. Ya, nanti kita juga biar bisa sharing informasi, atau kita bisa kasih informasi ke teman-teman yang lainnya gitu, bisa berbagi Ya, informasi. jadi untuk pelaksanaannya di lapangan itu ya banyak sih masalah-masalah yang mungkin saya sendiri belum pernah kepikiran. Misalkan saya nganter kamu nih ke perusahaannya kan buka. Kalau saya nganter kamu waktu berangkat ada kamu, surat jalannya ada. Tapi Pas waktu balik. jemput, nah Oh, iya. waktu jemput ini seperti apa? Misal saya nggak punya surat jalan nih, misalkan perusahaan saya non esensial dan non kritikal, misalkan perusahaan saya diliburkan. Waktu saya mau jemput kamu, ini gimana kan gitulah. Yang seperti itu juga Harus harus menjadi perhatian sih besok-besok juga ya. Misalkan ya semoga ini nggak ada PPKM lagi, tapi ketika misalkan ada skenario lain dari pemerintah yang serupa, ya mungkin itu nanti bisa jadi pertimbangan sih, karena praktek di lapangan itu nanti ada aja pasti masalah yang sebelumnya kita belum kepikiran ya. betul banget. Jadi harusnya itu biar tidak ada pihak yang disusahkan juga atau Betul. dirugikan, sama-sama berjalan gitu loh. Karena Antara- kita juga nggak menginginkan ya, kayak misalkan banyak yang ditemukan misalkan masyarakat yang sering adu argumen dengan petugas di lapangan itu ya kita tahu sih kayak ayel-ayelan gitu dua-duanya kan ya. punya kepentingan dan punya tugas masing-masing. Nah ini yang harus lebih diperhatikan lagi nanti penanganannya seperti apa biar tidak terjadi lagi. Betul. Maksudnya bentrok antara petugas dan pengguna jalan atau dengan pedagang yang ada di sekitarnya, biar bisa selaras gitu kan. betul ya, karena semakin lama berargumen kan otomatis ya antrian dan kerumunan Makin panjang, makin panjang. kan. Betul. Oke, terus untuk harapannya Mas David ini kepada pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini apa sih? Harapan saya kepada pemerintah ya, pertama kita semua berdoa ya agar pandemi ini segera berakhir. Kita dukung program-program pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita dukung sebagai masyarakat, kita bisa dukung. Di sisi lain pemerintah lebih bisa melihat ke masyarakat, dalam arti ketika mengeluarkan sebuah kebijakan, harapan saya sih lebih melihat ke masyarakat kebijakan ini nanti ke belakangnya berdampak apa, misalkan seperti itu. Jadi sebelum dieksekusi ya saya malah
kepikiran ada baiknya pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan yang sifatnya regional seperti PPKM ini kan berlaku Jawa Bali kalau nggak salah. Nah, itu kan bersifat regional nih. Nah, ada baiknya itu di apa ya istilahnya dibicarakan juga dengan masyarakat gitu. Jadi nanti nggak satu pihak tidak itu yang dari terlibat satu ya. arah, betul. Jadi Satu akhirnya arah. pemerintah juga dapat feedback dari masyarakat sebelum kebijakan atau peraturannya itu dikeluarkan, sehingga ketika nanti sudah ada pembicaraan dari kedua belah pihak, dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan nanti pelaksanaan di lapangan juga smooth karena masyarakat sudah mengeluarkan apa yang menjadi concernnya dan pemerintah juga sudah mengeluarkan apa yang menjadi concern dari pemerintah, seperti itu. Jadi biar ketemu titik tengahnya. Betul, kan? biar ketemu titik tengahnya. Saya sendiri menyadari kita nggak mungkin bisa menjalankan 2 goals sekali jalan, itu kayaknya susah ya. Iya, susah. Karena kita sekarang yang kita tahu pandemi ini kan concernnya pertama di kesehatan pasti, yang kedua kan di ekonomi. Betul. Jadi Karena kita berpengaruh ekonomi juga kan. ya kita nggak bisa, belum ada mungkin ya satu solusi untuk dua masalah ini, kelihatannya kok belum lah. Makanya dari itu kita perlu. Tapi pemerintah kan masih berusaha kan. Betul. Pemerintah masih mengusahakan hal tersebut, dan makanya tadi ketika mau mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan, ada baiknya membuka portal komunikasi juga dengan masyarakat. Itu perlu soalnya. Karena kalau apalagi sifatnya regional, yang sifat kita tahu Indonesia ini kan sangat luas banget. Dari daerah satu daerah kan kepentingannya kadang berbeda-beda seperti itu. Kalau Jawa Timur, apalagi Gresik ini kita tahu kota industri kan seperti itu. Otomatis banyak, kalau saya rasa banyak penduduk di luar kota Gresik yang masuk ke Gresik untuk bekerja di kota Gresik, seperti itu. Jadi kalau misalkan banyak boleh pendatangnya kan ya. Betul, boleh lewat misalkan pakai KTP ya. Saya yakin pasti KTP banyak yang KTP luar Gresik. Iya, kalau dilihat plat nomor, sama plat nomor juga pasti banyak yang di luar Gresik kan? Seperti itu. Makanya setiap kebijakan perlu ada komunikasi agar permasalahan nanti kita duduk bareng, ketemu, dan kita cari solusinya bareng-bareng. Bener banget apa yang dibilang Mas David itu. Soalnya kalau pemerintah aja yang membuat peraturan tapi masyarakat sendiri tidak terlibat, pasti akan banyak timbul masalah-masalah di belakangnya kayak gitu. Karena cuma satu pihak aja dan satu arah yang dilibatkan. Saya simpulkan untuk bincang malam kita hari ini itu, yang pertama, Mas David setuju dengan adanya PPKM darurat ini, bagus sebenarnya program pemerintah. Hanya saja di lapangan itu petugas masih belum maksimal untuk dalam proses pelaksanaannya gitu, seperti tidak selalu ada penjagaan di situ gitu. Terus kalau menurut pendapat Mas David itu kan susah mencari jalan untuk berangkat bekerja, begitu kan, meskipun tidak berangkat bekerja untuk menjemput, ya contohnya menjemput istrinya ya, atau menjemput saudaranya atau keluarganya. Driver kantor saya juga memang dia harus cari jalan. Driver susah seperti ini. Iya, driver kantor juga. Dia pasti nyari rute yang susah. Betul banget. Lalu harapannya untuk pemerintah semoga tidak ada lagi ya PPKM darurat ini, dan bukan hanya PPKM, COVID-nya juga semoga cepat berlalu, dan pemerintah kedepannya diharapkan bisa mengambil keputusan dengan melibatkan masyarakat. Jadi membuat keputusan bersama, kita cari solusinya bersama biar semuanya enak, masyarakat enak, pemerintah juga enak gitu. Semoga ya COVID-19 ini cepat berlalu biar kondisinya itu bisa stabil lagi seperti dahulu kala. Amin. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bisa bareng-bareng menghadapi pandemi ini, dan semoga kita sehat selalu. Pemerintah juga sedang berusaha untuk menghadapi pandemi ini. Menghadapi pandemi ini bukan one man show ya, berarti nggak bisa dihadapi dengan satu orang atau satu instansi. Jadi harus melibatkan semua elemen masyarakat dan juga pemerintah. Jadi pemerintah buat regulasi, kita sebagai masyarakat mensupport. Nah, untuk agar kita masyarakat dan pemerintah ini bisa kerjasama dengan baik, perlu adanya komunikasi juga. Jadi pemerintah sebelum mengeluarkan regulasi, libatkan masyarakat. Ketika nanti kita sudah ada portal informasi atau portal komunikasi,
Jadi diharapkan nanti kebijakan ini nanti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga ketika masyarakat ingin mensupport kebijakan dan peraturan dari pemerintah enak karena kita sudah sejalan kan, seperti itu. Oke, terima kasih Mas David untuk Sama-sama. waktunya malam ini berbincang dengan saya, dan barangkali ada pendapat teman-teman tentang PPKM darurat ini atau COVID-19 bisa share komentar di bawah ini ya, nanti kita bisa diskusi bersama. Oke, terima kasih juga teman-teman, sampai ketemu di channel YouTube aku selanjutnya di Lightroom, dan terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.